Bagi yang belum bergabung, segera bergabung. Jangan lupa kelola grup WhatsApp dengan baik. Grup-grup ini dihidupkan. Grup pejuang subuh Nongsa, datanya kita semua punya. Bulan ini dibagi 4 pekan. 1 pekan kau bertugas untuk tahajud call. Jadi tidak hanya jumpa sebulan sekali, tapi setiap malam. Walaupun di rumah berbeda, di masjid berbeda, di surau berbeda, tapi ibadahnya sama. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajud. Lawan kantuk, lawan tidur, bangun. Bro, bulan ini kau yang bertugas membangunkan tahajud call untuk grup kita ya. Ya. Mulai jam 2, jam 3 udah telepon. Assalamualaikum, tahajud, tahajud. Assalamualaikum, tahajud, tahajud. Tahajud. Nah, habis itu dia pun tidur. Besok pas kumpul ditanya, kau tahajud? Alhamdulillah, kau tahajud? Tidak. Kau yang nelpon kan? Iya, kau tahajud? Tidak. Kenapa kau tak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Untuk apa kau tahajud lagi? Jangan lupa, jangan hanya hadis itu kau pegang, baca juga ayatnya. Kabura maqtan innallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling murka orang yang menelpon tapi tidak melaksanakan. Jadi seimbang pengetahuan kita. Sama-sama grup pejuang Nongsa. Udah lama kau ikut PSN, PNS atau PSN? Udah lama ikut pejuang subuh Nongsa? Sudah. Berapa lama? Udah 4 tahun. Kenal sama si Anu? Tidak. Jadi apalah guna kita ikut pejuang subuh Nongsa? Ikut ngaji, ustadznya sama, masjidnya sama, waktunya sama, waktu subuh, tapi tak kenal. Padahal dalam Islam adalah khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita kenal dengan baik, tahu dengan baik, tahu rumahnya, datang silaturahim. Jangan sampai kita tahu dengan dia ketika meninggal, dibagikan surat Yasin, tengok fotonya. Ini kawan kemarin nih. Kenal kau sama dia? Pernah. Kenalnya di mana? Waktu mau berangkat motor mogok, dia lah ngasih busi kemarin. Bukan begitu. Kalau kita sudah sama-sama mengaji, satu komunitas pejuang subuh Nongsa, saling tolong menolong. Siapa itu kawan kita? Kawan adalah ketika sama-sama susah. Itulah kawan. Kawan ketawa banyak, kawan senang banyak, kawan bahagia banyak. Tapi kawan yang sama-sama susah itu tak banyak. Ini yang mesti dijaga, dipelihara. Ini yang perlu disolidkan di dalam pejuang subuh Nongsa ini. Fitnah akhir zaman anak muda ini luar biasa. Saya kuliah di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau tahun 96. Waktu itu ada majalah. Di majalah itu ditulis, nanti tahun 2000 ada namanya internet. Waktu itu belum ada internet lagi. Nanti tahun 2000, 4 tahun lagi waktu itu. Saya membaca majalah itu 96. Nanti tahun 2000 ada namanya internet. Internet ini akan masuk ke rumah-rumah. Orang bebas akses. Dunia akan kacau balau. Anak-anak muda akan rusak otaknya. Waktu itu saya membayangkan tahun 2000 anak muda udah kacau, berarti 2020 udah error semua, masjid udah kosong semua. Apa yang terjadi? Sekarang 2024. Saya membaca berita itu 96. Berarti udah 28 tahun yang lalu. Hari ini subuh di Batam masih ramai masjid. Jadi ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan orang tentang internet, tentang parabola, tentang Facebook. Dulu ketika awal muncul grup WhatsApp, hati-hati, ini WhatsApp tempat orang berkirim video, gambar yang tak baik, maksiat, dosa. Justru dengan grup-grup WhatsApp itulah kita bisa bekerja sama. Muncul lagi TikTok, hati-hati, TikTok ini isinya maksiat, dosa.
Justru sekarang dengan TikTok itulah sholawat, tausiah, kultum, ceramah. Muncul YouTube, ini YouTube ini penyebar maksiat, dosa. Justru dengan YouTube itulah jamaah bisa mengenal para ustadz guru-guru kita semua. Jadi kembali semuanya, internet, YouTube, film, sinetron, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, ini semua hanyalah wasilah, tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, internet jadi baik. Kalau orang jahat, jangankan internet, pisau lipat pun jadi jahat. Kalau orangnya baik, nah orang ini baik, apanya baik? Apakah matanya baik? Apakah telinganya baik? Ternyata mata, telinga, tangan, kaki itu hanyalah makmum. Lalu imamnya siapa? Imamnya adalah ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Telinga mengikut, mata mengikut, otak mengikut, kaki mengikut, tangan mengikut, makmum. Imamnya siapa? Imamnya itulah dia yang segumpal. Sesuai dengan tema kita subuh ini, hati pun tenang. Itulah dia. Itulah yang menjadi memimpin imam itu adalah hati. Di mana letaknya Pak Ustadz? Sebelah kiri dada, berdegup dan berdetak. Tapi itu bukan hati Pak Ustadz, itu kan jantung. Yang satu menerjemahkan qalb itu jantung, yang satu menerjemahkan qalb itu hati. Akhirnya berkelahi antara jantung dengan hati. Nah, kita macam mana? Kita gabungkan aja mereka berdua. Apa itu? Jantung hati. Makanya selalu engkaulah jantung hatiku, kata dia. Kenapa? Kenapa disebut dengan jantung? Karena memang bentuknya macam jantung pisang, besarnya sekepal segenggam nih, sesuai dengan besar genggam masing-masing. Kalau budak kecil, anak kecil, sebesar genggam dia lah. Mike Tyson ya sebesar tangan dia lah. Ustaz Somad sebesar jantung saya, ini sebesar genggaman saya ini. 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Coba rasa masing-masing. Masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau tak berdegup, cepat kasih tahu, kain kapan dah siap. Jadi kalau ada orang mati mendadak, itu kan bapak yang selalu aktif di pejuang subuh nongsa. Iya, dulu sama-sama kami itu dulu. Kami pergi ke masjid sana, ke surau sana dengan Ustaz Marsofwan, dengan Ustaz Abdurrahman. Ikut dia ini selalu. Iya. Mana dia sekarang? Meninggal mendadak. Kenapa mendadak? Gara-gara serangan jantung. Begitulah pentingnya fungsi dia. Kalau ada orang mati mendadak tanpa sakit, dapat dipastikan itu kena serangan jantung. Belum pernah lagi kita dapat berita dia mendadak meninggal, kenapa? Kena kurap. Tak ada. Begitulah pentingnya jantung. Karena fungsi jantung menyemburkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan. Kalau darah tidak lancar, itulah yang disebut dengan stroke ringan, lama-lama stroke berat. Gara-gara apa? Gara-gara kolesterol. Kolesterolnya di mana? Udang, kepiting, kerang, gonggong. Jadi yang paling sangat bisa kena kolesterol ya orang Batam nih lah, hati-hatilah. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah, bersama, berjalan kaki, bergerak, badannya sehat, pikirannya sehat, insya Allah. Buktinya mana? Ini buktinya, masjid tetap ramai dan penuh. 2 lantai masjidnya penuh semuanya. Mudah-mudahan beginilah seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah dikenang, hati pun tenang. Ini ayat Al-Quran ini sebetulnya. Mana ayatnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak bisnis,
biasanya kota-kota itu makin banyak menyediakan tempat-tempat ketenangan. Diskotik, apa yang dicari orang di diskotik itu? Mencari ketenangan. Masuk ke dalam dengar lagu pop, belum juga tenang. Masuk lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu R&B, tak juga tenang. Lagu K-pop, tak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru tenang. Apa yang dicari orang ngisap ganja? Tenang. Apa yang dicari orang sabu-sabu? Tenang. Apa yang dicari orang minum koplo? Tenang. Semuanya mencari ketenangan. Tapi ketenangannya ketenangan memang sekarang lagi tren palsu-palsu nih memang. Dari mulai alamat palsu sampai zikir palsu. Ketenangan palsu. Datanglah ibu-ibu menjumpai saya. Ustaz Abdul Somad, ya. Ada yang mau saya tanya sama Ustaz ini. Tapi saya malu depan orang banyak. Ini mesti 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Apa namanya? Saya Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut itu tenang kali hati saya. Saya bilang itu ketenangannya dari setan. Setanlah yang membisikkan tenang, 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 supaya ikut kepada dia. Ketenangan yang hakiki yang benar hanyalah dengan zikir. Jiwa manusia ini terbagi 3. Ada dia memberontak saja, buat maksiat saja, cakapnya ghibah, namimah, adu domba, matanya melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, perbuatannya haram, judi, riba, zina, narkoba. Ini namanya nafsul ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu, selalu mengajak kepada yang jahat, jahat, jahat. Kalau ngomong kita sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang baik, masuk menit 1,5 setan aja isinya. Yang kedua, ini lawan dari ammaratum bisu. Kalau ammaratum bisu di sini, ini yang di sini tenang aja, ngomongnya tenang, cakapnya tenang, hatinya tenang. Inilah yang diundang, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok. Alhamdulillah dalam perjalanan ini kita jumpa sama yang model 2 orang ini. Ada orang modelnya kalau bercakap sama dia bergetar aja jantung hati kita, mau mengamuk aja bawaan kita. Tapi ada orang kita udah mau mengamuk, jumpa sama dia tenang hati kita. Belum lagi bercakap, baru menengok mukanya tenang. Betul-betul Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Ada memang kawan-kawan saya itu, asal saya tengok mukanya naik setan saya. Kenapa? Utangnya tak bayar-bayar Pak Ustaz. Ammaratum bisu, jahat. Mutmainnah, baik. Ini ada yang tengah-tengah. Ini namanya lawamah. Yang lawamah ini tergantung siapa yang ngajak. Bro, ayo kita ikut pejuang subuh nongsa. Ayo kita tablik akbar. Ayo kita zikir. Ayo bawa motor biker subuhan. Ayo tergantung. Ayo mabuk. Ayo sakau. Oke. Ayo kita pakai narkoba. Yuk, haram. Aku yang bayar. Oke. Ini namanya lawamah. Ini tiga-tiganya ini sebetulnya nafsu itu 1, bukan nafsu itu 3, nafsu itu 1. Tapi kalau dia hanya jahat, namanya ammaratum bisu. Kalau dia mencela-mencela ke sana kemari, namanya lawamah. Tapi kalau dia sudah mutmainnah, tenang, itulah dia yang dekat kepada Allah. Doakan supaya ngomong yang ceramah ini, supaya nafsu jiwanya ini mutmainnah insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana cara memutmainnahkan, menenangkan jiwa ini? Jiwa apa hati Pak Ustadz? Sebelum Islam datang, nenek moyang kita sudah tahu bahwa ada namanya zahir, ada namanya batin. Minta maaf Idul Fitri juga begitu. Mohon maaf zahir dan batin. Ada yang nampak kulit, daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum. Ini yang nampak. Tapi ada yang tak nampak di dalam.
Orang dulu nenek moyang kita sebelum Nabi Muhammad bawa Islam, sebelum ulama datang ke negeri Melayu, nenek moyang kita sudah tahu, dan itu disebutkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu badan dulu atau jiwa? Jiwanya dulu. Kenapa jiwanya dulu? Karena badan hanya mengikut saja. Yang utama adalah jiwanya dibangun. Jiwa bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah qalb. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena